Sertifikat vaksin kini menjadi syarat wajib dalam berkegiatan di Jakarta. Hal tersebut juga berlaku bagi calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Calon penumpang wajib menyertakan sertifikat vaksin serta hasil negatif tes PCR. Pihak pengelola bandara juga menyediakan sentra vaksinasi bagi calon penumpang yang belum melakukan vaksinasi. Sentra vaksinasi Bandara Soekarno-Hatta terletak di Terminal 2 dan 3. Yang penting sih gambar yang di depan sih Mas, yang aplikasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait syarat perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Ade Suherman dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya, Amanda, dari informasi yang Anda dapatkan, jadi apa saja nih syarat untuk melakukan perjalanan bagi para penumpang di sana saat ini? Ya, untuk syarat bagi calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan lewat udara, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, diwajibkan mempunyai aplikasi Peduli Lindungi maksud kami. Peduli Lindungi diri sebenarnya ini sudah berlaku efektif sejak 1 Agustus 2021 dan bahkan pihak dari bandara juga sudah melakukan sosialisasi sejak bulan Juli 2021, di mana pada saat sosialisasi tersebut tercatat ada sebanyak 8.000 calon penumpang yang menggunakan aplikasi tersebut. Pihak dari bandara juga mengatakan bahwa untuk aplikasi Peduli Lindungi ini memastikan agar kelengkapan seluruh dokumen ataupun validasi dari dokumen kesehatan ini bisa dilakukan secara digital. Ini berarti lebih aman, mudah, cepat, dan juga membantu kebijakan pemerintah seperti physical distancing. Jadi tidak ada calon penumpang yang berinteraksi langsung dengan petugas yang sudah disiagakan di sini, ataupun juga calon penumpang juga tidak perlu membawa dokumen fisik kertas seperti surat keterangan vaksinasi ataupun surat keterangan bebas COVID-19. Cara kerjanya juga cukup mudah. Rolando, tadi sudah kami melihat di lokasi langsung bahwa nantinya calon penumpang bisa langsung memindai dari QR Code yang sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi dan nantinya bisa langsung diarahkan ke check-in counter. Setelah itu menunggu notifikasi dari petugas ataupun calon penumpang juga bisa mengecek secara mandiri di situs yang sudah disediakan, yakni di cekmandiri.pedulilindungi.id. Dan setelah itu juga untuk menunjang dengan adanya kebijakan terbaru ini, pihak dari bandara juga sudah menyiapkan titik checkpoint. Yang mana titik checkpoint ini sudah disediakan pula ataupun sudah disiapkan QR code reader nantinya setelah memindai dan akun sudah berhasil begitu, nantinya juga bisa langsung masuk ke check-in counter dan melampaui cek validasi dokumen selanjutnya begitu. Terkait dengan pentingnya untuk persyaratan dari aplikasi Peduli Lindungi Diri ini sebenarnya juga berfungsi sebagai terminal akses, check-in counter akses dan juga health validation proses kontrol. Dan untuk menyusul kewajiban ini juga tentunya protokol kesehatan COVID-19 juga terus diperketat ya Ando, dan ini juga terbukti kondisi saat ini juga tidak terlalu ramai dari calon penumpang, cukup kondusif. Ini berarti yang boleh untuk melakukan perjalanan melewat dari udara hanya ada yang memiliki keperluan mendesak saja, Rolando. Ando. Ya, baik. Nah, ini kan salah satu syaratnya adalah harus menyertakan sertifikat vaksin gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang belum divaksin, Amanda? Ya, Anda sesuai dengan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sendiri, pihak dari Angkasa Pura juga terus memastikan agar calon penumpangnya telah memiliki sertifikat vaksin COVID-19, namun juga tidak perlu khawatir bila Anda masih belum memiliki kartu vaksin ataupun sertifikat vaksin COVID-19, Anda bisa melangsungkan kegiatan vaksinasi karena pihak dari bandara telah menyiapkan sentra vaksinasi tepatnya di Terminal 2 dan juga Terminal 3. Bahkan kalau saat ini kami sudah berada di Terminal 3, kami pantau sentra vaksinasi khususnya bagi calon penumpang
untuk Garuda Indonesia ini sudah disediakan dan masyarakat juga sangat antusias begitu, bahkan sangat kooperatif ketika mereka masih harus saling menjaga jarak untuk mengantre begitu. Dan untuk Anda misalnya saja tidak bisa melangsungkan vaksin dikarenakan ada alasan kesehatan misalnya hipertensi, maka petugas juga akan membantu seperti melakukan pengecekan berkala dan juga memberi obat. Dan bahkan jika Anda juga masih belum bisa melaksanakan vaksinasi, Anda diperbolehkan untuk melakukan penjadwalan ulang ataupun reschedule. Dan yang perlu diingat, Ando, terkait dengan tes COVID-19, ini seharusnya juga dilakukan dengan himbauan untuk COVID-19 ini harus bisa dilakukan di salah satu dari 742 laboratorium yang sudah terintegrasi dengan sistem NAR atau New All Record, di mana nantinya sistem ini bisa langsung mengupload dari hasil tes COVID-19 Anda di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Ando, kita harapkan dengan adanya kewajiban yang terbaru bagi calon penumpang khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, ini masyarakat luas bisa mengetahui, sudah bisa mendownload dan juga mengisi data-data di aplikasi Peduli Lindungi, dan sudah disediakan juga di sini ada QR reader, jadi sangat memudahkan. Tidak perlu membawa surat-surat fisik ataupun dokumen kertas begitu Ando. Kita harapkan juga dengan adanya PPKM level 4 ini bisa menurunkan angka COVID-19 khususnya juga di Indonesia ini agar segera pulih begitu, pandemi COVID-19 segera berakhir. Sementara demikian, Ando, kembali ke Anda di studio. Baik, tentunya kita semuanya berharap bahwa masyarakat kooperatif untuk mengikuti tata tertib dan menerapkan protokol kesehatan sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa melakukan penerbangan dengan leluasa. Terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Ade Suherman dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.